أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر ومعقول وصلاة الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة من كل شر وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأهل بيتنا ولتلاميذنا ولجيراننا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والعفو على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة بشرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وبأسمائهم رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية على ما نواه أسلافنا الصالحون ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli tarafin alfa marrah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan keistiqomahan pelajaran kita yaitu kitab Irsyadul Ibad insyaallah sampai halaman 367 daripada batasan yang saya tandai di kitab yang saya pegang. Wa bil isnadil ladzi yatasulu ila musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhuma meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba pagi hari beliau mengucapkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusyur. Artinya, wahai Allah, melalui Engkau kami melalui pagi dan petang hari. Melalui Engkau kami hidup dan melalui Engkau kami mati, dan kepada Engkau kami akan dihimpun. Bahasa melalui dia dengan pertolongan Allah. Jadi istilahnya di bacaan ini benar-benar menjadi semacam pengakuan, ya, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa melalui waktu pagi maupun melalui petang, itu adalah dengan pertolongan Allah taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita hidup. Makanya kita bisa melalui pagi dan petang. Dan nanti pun, ya, kita akan meninggal dunia atau mati juga dengan pertolongan Allah, serta dihimpun pun juga dengan pertolongan
kita waktu dihimpun nanti, maksudnya dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan mendapatkan pertolongan Allah lagi, berupa naungan-naungan yang sehingga di saat itu orang mungkin hati bersusah payah, hati kesusahan, kita tenang, ya, itu pertolongan Allah. Orang hisabnya payah, mudah-mudahan kita hisabnya mudah. Kalau memang dihisabnya syukur-syukur, harapan kita dan doa kita adalah mudah-mudahan kita justru tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan itu bacaan yang diajarkan Rasulullah ketika pagi hari. Apabila tiba sore hari atau petang hari, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Artinya, wahai Allah, melalui Engkau atau dengan pertolongan Engkau kami melalui petang dan pagi hari, dan melalui Engkau kami hidup, maksudnya dengan pertolongan Engkau kami hidup, dan melalui Engkau kami mati, dan kepada Engkau kami akan kembali. Ini sama dengan yang di atas tadi. Yang membedakan adalah kalau tadi itu bacanya di pagi hari, makanya pangkalnya asbahna. Kalau dia petang, pangkalnya Allahumma bika amsayna. Ini bagi yang sudah membaca al-wirdul latif, nah insya Allah dia sudah mengamalkan ini, ya. Nah, jadi rupanya kalau saya amati penjelasan di kitab ini berisi zikir-zikir harian pagi dan petang itu menjadi semacam landasan dalil atau menjadi dasar tersusunnya al-wirdul latif. Rupanya rata-rata penjelasan itu warid maksudnya memang datang daripada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan harapannya kita ini diberi pertolongan oleh Allah Taala bisa mengamalkannya. Nah, ini kan kalau tidak salah ini malam Kamis, ini malam 1 Rabiul Awal. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki atas pertolongan Allah, atas izin Allah, atas kedatangan Allah, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Rabiul Awal, yang merupakan bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak cerita-cerita. Alhamdulillah itu kembali ya, dilanjutkan. Jadi sering kali kita mendengar semacam kisah-kisah tentang kemuliaan bulan Rabiul Awal ini. Kalau hari-hari itu kita menceritakan ini juga termasuk bulan pertaubatan, ya. Karena orang ada yang ahli maksiat lah. Nah, saya teringat di satu cerita itu ahli maksiat. Payahlah bilangkan di seluruh maksiat itu apa yang tidak bersama itu. Tapi ketika tiba bulan Rabiul Awal, merupakan bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silang bulan ini memuliakan dengan cara dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hentikan segala aktivitas maksiat itu, dia membiarkan ibadah sekaligus mengqadha daripada kewajiban yang tertinggal. Dan di setiap malam dia punya rutinan membaca maulid, walaupun cuma sendirian. Dia baca maulid sebagai bentuk pengagungan untuk memuliakan Rasulullah SAW. Dari awal dia baca terus pas wajahnya marhaban, dia berdiri sendiri, dia baca marhaban sampai habis. Lalu kemudian dia doa atau dia baca. Nah, ternyata keberkahannya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan diangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa? Berkat memuliakan bulan kelahiran junjungan kita
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya alangkah bagus juga untuk bisa kita turuti itu. Nah, berhubung masih tanggal 1, kita mencobalah masalahnya untuk islah. Islah itu berdamai, ya, memperbaguskan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kepada sesama manusia. Ya, syukur-syukur ada yang yang kuat di dalam hati itu untuk memperbaiki hidup kita mulai dari malam ini sampai malam selanjutnya. Semata-mata nanti mencari keridhaan Allah dengan berkah kemuliaan bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah berikan kita rahmat, taufik, hidayah serta keberkahannya untuk bisa mengamalkan itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Ibnu Sunni radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, apakah yang menghalangi engkau untuk mendengar apa yang akan kuwasiatkan kepada engkau? Ucapkanlah apabila engkau tiba pada pagi hari, pada pagi dan petang hari. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa asrih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Kalau di sini kata-katanya begini, ya. Tapi kalau di Wirdul Latif yang biasa saya baca itu lebih panjang sedikit, yaitu ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa min adzabika astaghfir aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain. Nah, sambungannya itu. Wallahu alam, ya, apakah memang ada semacam dua riwayat atau bagaimana, saya tidak paham. Tapi jelas kalau memang yang ada di sini seperti apa adanya ini, berarti ada riwayat sendiri. Namun saya punya dua buah Wirdul Latif, seingat saya itu bentuknya seperti yang saya baca tadi. Mungkin memang ada dua riwayat. Nah, kalau yang ada di versi ini, kalau diterjemahkan, wahai Zat, maksudnya Allah yang maha hidup lagi maha teguh. Sini Al-Qayyum dimaknai maha teguh. Mungkin salah satu maknanya begitu. Tapi pula yang biasa saya dapatkan bahasa Al-Qayyum itu biasa maknanya yang maha berdiri sendiri, ya. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Maksudnya apa? Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, maksudnya Allah itu dalam mengatur dan mengurus seluruh alam semesta ini tidak butuh bantuan, ya. Allah berdiri sendiri. Allah itu mampu mengatur semua apa saja di alam semesta ini. Memang ini kerajaan Allah, dan Allah dalam mengatur itu tidak butuh bantuan. Nah, beda kalau kita sebagai makhluk itu selalu butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan, baik urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, ya. Tidak bisa kita mengurusnya sendiri, tidak bisa. Pasti kita membutuhkan bantuan Allah Ta'ala, ya. Justru orang tuh kalau dipikirkan orang ini kalau sugih dan butuh, justru kembali semakin sugih dia semakin butuh bantuan untuk mengurusi kesugihan, ya. Semakin tinggi pangkat semakin tidak butuh, salah besar. Justru semakin tinggi pangkat justru semakin butuh kepada bantuan Allah melalui wasilah makhluk-makhluknya. Nah, yang mau mengurus mencucikan mobilnya, menyetirkannya, yang memasakkannya, yang mencucikan bajunya, nah, bisa kita tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau kita merenungi di sini betul betapa Allah punya nama Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Di situ menyadarkan kita betapa kita ini lemah dan miskin. Kenapa? Karena selalu butuh. Nah, sudah tahu butuh macam itu, masih itu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan bodoh sekali kita berarti, ya. Meski sudah tahu butuh, nah, semakin kita berhikmat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
supaya kebutuhan kita itu senantiasa dihandle oleh Allah Ta'ala dalam keadaan Allah itu ridho kepada kita, karena kita berbaik adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita kaji secara tasawuf, Allah itu kadang-kadang memenuhi kebutuhan-kebutuhan makhluknya, tetapi disertai dengan kemurkaannya. Kayak orang-orang ahli maksiat, apa yang jadi kebutuhan mereka tetap Allah berikan, tapi kan kesertaannya itu Allah murka kepada mereka. Dan justru pemberian itu kan kalau bahasa kita menjadi seperti istidlal, bukan Allah sayang kasih itu, justru berlimpah dari dikasih oleh Allah Ta'ala. Ya, semakin banyak ditambah, maka semakin dinaikkan, dan itu untuk ujung-ujungnya untuk supaya mereka merasakan betapa sangat pedihnya siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak mau yang seperti itu, ya. Itu intinya Allah senantiasa melihat kita dalam keadaan ridho, melihat kita dalam keadaan senang. Nah, untuk bisa seperti itu bukan gali kita. Disinilah yang saya katakan tadi, kita butuh kepada Allah untuk mempekerjakan kita, menentukan pergerakan kita atau diamnya kita dimanapun kita berada, selalu berada di bawah ketaatan kepada Allah yang sehingga Allah melihat kita itu ridho saja. Saya ulangi maknanya. Wahai Zat yang maha hidup lagi maha teguh atau maha berdiri sendiri, aku berharap curahan rahmat Engkau. Jelas rahmat Allah mana yang kita andalkan? Semuanya rahmat Allah, ya. Perbaikilah keadaan hidupku seluruhnya. Seluruhnya kita minta kepada Allah untuk memperbaiki. Dan janganlah Engkau serahkan kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata jua, untuk memperbaiki keadaan kita. Kita tidak memohon kepada Allah supaya Allah tidak menyerahkannya kepada kita sendiri. Soalnya kalau kita mencoba berani-beraninya memperbaiki keadaan kita dengan mengandalkan kemampuan kita, hancur pasti. Ya, pasti hancur. Soalnya pertama kita punya kekuatan. Nah, yang kedua, dalam satu sisi kita lebih dominan dikuasai oleh hawa nafsu. Terbukti kalau ada pilihan, pasti orang itu mintanya yang nyaman-nyaman. Padahal tidak semuanya nyaman-nyaman itu baik. Nah, so pilih kita mau tidak sugih atau miskin itu, masih sugih pilihannya. Padahal tak masih sugih itu baik. Kan banyak orang yang awalnya itu hidupnya sederhana atau miskin sekali disugihkan jadi buruk. Ya, waktu dia mohon maaf lah, waktu ekonominya sederhana atau miskin, dia tawadhu, dia rendah hati, kemana-mana bergaul mengakur kepada siapapun, dia dengan keluarga akrab, dengan kawan tak sombong. Sekali dikasih sugih, apa yang terjadi? Berubah hadiahnya, ya, mulai sombong, mulai meninggi, mulai angkuh, mulai bisa merendahkan orang, anggap tidak selevel. Level itu sudah tidak sama lagi dan merasa naik tingkatan. Kenapa tuh? Wasilah kesulitan. Nah, itulah kalau tadi pangkalnya kita disuruh memperbaiki hidup kita, mengandalkan pemikiran kita. Jadi kalau sudah kita serahkan bulat-bulat kepada Allah, nah terserah Allah lah. Nah, nyuruh kita, pilihkan kita bersama. Yang penting Allah ridho dan selalu berada di bawah bantuan Allah. Nah, selalu berada di bawah perlindungan Allah. Mau sugih kita bagus, mau miskin pun pasti kita bagus. Ya, karena sudah berada di bawah perlindungan Allah. Tapi kalau jadi apa saja tidak di bawah perlindungan Allah, pasti hancur jadi. Nah, itulah yang bagus. Jangan milih. Yang bagus itu menikmati apa yang mewakilkan untuk kita, senang hati. Saya hobi kalau dua lagi ini, saya hobi jalan dua lagi ini. Kalau ada apa-apa itu langsung saya hibur istri saya itu pakai ilmu tasawuf, nasihatnya apa itu syukur. Karena paparan video kayak itu ya, tenang-tenang saja.
pangkat di sisi Allah. Dengar gitu kan? Ya. Nah, jadi saya bilang sama istri saya kalau lagi mikir apa di urusan dunia, tenang saja. Pangkat di sisi Allah, dibalik kekayaan milik Allah. Apa yang mikir itu? Lalui aja sudah. Bagus kan hubungan kepada Allah selanjutnya tidak Allah nya atur. Ya. Yang penting tadi ada kita sama Allah Subhanahu wa taala. Saya aman tidak. Nah, saya renungkan nasihat itu membenarkan. Dia itu juga dalam satu nasihatnya pernah mengatakan hidup itu tujuannya dua. Pertama, hati yang susah, beliau senang itu. Kenapa? Kan bukannya kata beliau, hati yang susah itu dekat pada kekafiran. Kenapa? Karena cenderung orang yang hatinya susah itu cenderung itu berat menerima ketetapan Allah. Padahal tidaklah kesusahan itu terjadi, mereka pasti itu merupakan bahagian takdir Allah. Nah, cenderung orang yang susah itu tidak terima dengan ketetapan tadi. Nah, kalau bahasa tidak terima itu kan ungkapan kekufuran sebenarnya. Karena tidak lagi memandang Allah ada di balik kejadian. Dia pasti terfokus kepada duniawi. Dan kebanyakan orang susah ini mesti yang diurus kalau urusan duniawi. Nah, jadi jangan sampai hal itu membuat kita orang mukmin susah. Ya, ini mati, yakin bahwa di balik itu ada hikmah yang Allah persiapkan. Pasti baik. Nah, kalau sudah tahu baik, apa bilang pasti sedih. Ya, ini digembirakan saja karena kita lihat Allah soalnya kita maksudnya apa yang disedihkan. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam setiap menghukumkan atau menetapkan sesuatu, Allah pasti menetapkan itu dengan keadilan, dengan kasih sayang, dengan hikmah. Kenapa kita masih sedih? Dicoba gitu maksudnya, hati kita itu dibawai maksudnya, ya, dibawai berpikir seperti sehingga loss aja lebih. Bukannya tidak ada masalah, maksudnya masalah itu tetap datang kepada siapapun. Cuman kan kalau Allah bantu melapangkan hati kita, maka seberapa pun masalah itu jadi agak terasa ringan. Kenapa? Karena kita menjalani masalah itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bersama dengan pertolongan Allah, bersama dengan kasih sayang Allah. Nah, kalau macam itu yang berat, ya, yakin aja kita. Kemudian Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian tiba pada waktu pagi, hendaklah ia mengucapkan asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Ini versinya di kitab ini juga ada dalam Al-Bulughul Hadis, ya. Kalau diterjemahkan tadi, kami tiba pada pagi hari dan kekuasaan pun merupakan milik Allah, Tuhan semesta alam. Semua kekuasaan itu ada di dalam genggaman Allah. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kebaikan pada hari ini. Tapi kebaikan hari ini segi keberhasilannya, ya, keberhasilannya yang kita minta, dukungannya, cahayanya, hari yang bercahaya. Kalau mengatakan apa yang maksud hari bercahaya, kalau nulis siap mesti bercahaya. Nah, maksudnya hari bercahaya itu adalah hari di saat itu kita selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, ketaatan bercahaya. Kalau kita isi dengan kemaksiatan, walaupun siang bolong terang benderang itu, tapi gelap jadinya. Ya, kenapa? Karena hari yang begitu terang itu kita nodai dengan kemaksiatan kepada Allah, sehingga dalam pandangan ulama hari itu menjadi gelap. Jadi sini keberkahan Allah soalnya, ya, berkahnya hari itu hari berkah, artinya ada catatan-catatan pahala yang masuk menjadi tabungan kita, ya, nanti insya Allah tabungan akan kita
dapatkan balasannya di hari kiamat nanti. Coba kalau hari tadi diisi dengan kemaksiatan, sudah gelap, kosong lagi, bakal dibalas, sudah diberi balasannya kan nanti bentuknya sisaan. Akan mau kita bahasa itu, ya, tertahan kita. Dan juga hidayahnya, ya, kita di dalam kehidupan hari ini berada di bawah petunjuk Allah Ta'ala, sehingga apa yang kita kerjakan itu benar. Jangan sampai benar itu berlandaskan anggapan itu memang betul kebenaran yang sebenar-benarnya benar menurut pandangan Allah Ta'ala. Makanya itu hari-hari ini kita selalu berhadapan ini kayak gini, sini betul atau tidak, kan kita tidak tahu. Tapi kalau sudah berada di bawah hidayah Allah itu, nanti Allah yang menunjukkan ini ke sini, alur ini, kalau ini ada hubungannya ke sini, ini ke sini. Ini hidayah Allah Ta'ala, dan itu terus membutuhkan. Aku pun berlindung kepada engkau dari kejahatan yang terkandung di dalamnya, di dalam hari kita ini, ya. Dan yang terkandung pada hari sesudahnya. Kemudian apabila tiba waktu petang hari, hendaklah dia berdoa seperti itu juga. Nah, jadi di sini bahasanya pagi sore. Cuman kalau di dalam Al-Ghiribul Latif yang sekumpul itu, punya apa dulu sekumpul itu kata-katanya pas bintangan Allahumma inni as'aluka khairal hadzal yaum, itu kalau bacanya pagi. Kalau dia bacanya malam diganti hadhihi lailah. Allahumma inni as'aluka khairal hadhihi lailah. Nah gitu. Kalau depan yang di atas fathahu nanti jadi fathaha, wa nasrahu menjadi nasroha, wa nurahu menjadi nuraha. Itu yang juga terdapat di dalam kitab apa nih karena bukunya lupa saya, tapi pernah saya tengok itu sama dengan yang di kitab Qimdat Ahlus Sunnah. Jadi kalau pagi khairul hadzal yaum, kalau petang atau malam khairul hadhihi lailah. Namun ada juga versi yang lain khairul hadzal yaum kalau pagi, kalau petang khairul hadzal lail. Jadi domirnya tetap sama, nasrohu wa tawadu. Itu kalau secara arti seingat saya tidak ada permasalahan, karena memang ada versi yang berbeda kayak keterangannya di atas tadi, ya. Tapi paling tidak di sini ketika kita membacanya menjadi satu bukti betapa kita itu sangat membutuhkan kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, persis seperti yang di atas tadi. Kemudian Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Di situ beliau berjumpa dengan seorang laki-laki yang disebut Abu Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Umamah, mengapa engkau duduk-duduk di masjid di luar waktu sholat?" Ia menjawab, "Aku ditimpa kesusahan dan utang-utang, wahai Rasulullah." Kalau lagi ada masalah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kuajarkan kepada engkau suatu doa yang mana apabila engkau mengucapkannya, niscaya Allah Ta'ala akan menghilangkan duka cita engkau dan dapat melunasi hutang-hutang engkau?" Ia menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau tiba pada waktu pagi dan pada petang hari, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Hanya ada juga di Ghiribul Latif. Kalau diterjemahkan, "Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau terhadap duka dan kesedihan, dan aku berlindung kepada engkau terhadap sifat lemah dan malas, dan aku berlindung kepada engkau dari sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepada engkau dari tertimbunnya hutang-hutang maupun tekanan dari orang lain."
Nah kemudian sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, kalau itu aku laksanakan, baca setiap pagi dan sore sekali cuma. Kemudian Allah Ta'ala menghilangkan duka citaku, kata beliau, dan membuatku dapat melunasi hutang-hutang. Bisa kita amalkan karena waris daripada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu hampir masuk nih dulu ya. Kita mohon maaf batin karena waktu sudah sampai. Saya batasi sampai di sini. Mudah-mudahan yang syahadat ini dijadikan oleh Allah Taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadirin niyat wa ala mana wa aslafun salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.